Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah masih semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Kepada Faroh saya persilahkan. Siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Faroh yang telah memimpin doa. Nah, sekarang saya akan mengabsen dahulu. Ananda Anggi, Ada buku. Ananda April, Ananda Dea, Ananda Dinda, Ada. Ananda Faroh, Ada. Ananda Puji, Ada. Ananda Kurniasi, Ada. Ananda Lia, Ada. Ananda Marisa, Ada. Ananda Maula, Ada. Ananda Natasha, Ada. Ananda Sartika, Ada. Ananda Siti, Ada. Ananda Saila, Ada. Ananda Sinta, Ada. Ananda Umayyah. Ada. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, sekarang untuk speaking, ikuti instruksi ibu ya. Kalau ibu bilang mana semangatmu, maka kalian harus menjawab ini semangatku, gitu ya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ulangi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau saya bilang semangat pagi, maka kalian pagi semangat pagi, gitu ya. Pagi semuanya. Pagi semangat pagi. Ya, terima kasih. Masih ingat lagu ini? 1, 2, bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sate. Pegang mata. Mata, ya. Pegang dagu. Ya. Terima kasih, berarti sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Ada yang tahu? Iya, betul. Teks editorial adalah teks opini yang ditulis oleh redaksi sebuah media. Ya, dan hari ini kita akan belajar materi tentang artikel. Artikel ada persamaan antara teks editorial yang kemarin kita pelajari sama teks artikel yang sekarang akan kita pelajari. Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama sebagai teks laporan jurnalis atau yang memberikan informasi. Dan yang kedua, kata dan kalimatnya mudah dipahami. Kalau perbedaannya, teks editorial adalah teks yang ditulis atau opini yang ditulis oleh redaksi yang topiknya adalah selalu hangat. Tapi kalau teks artikel adalah yang opininya dibutuhkan oleh pembaca. Itu ya perbedaan sama persamaan antara teks editorial dan teks artikel. Nah, apabila kita acuh atau tidak peduli dengan sebuah informasi, maka apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Saya tahu. Ya, silahkan Faroh. Diajak ngobrol seperti orang kebingungan. Ya, bagus. Dinda? Ya, silahkan Dinda. Ketinggalan informasi penting.
Iya betul. Jadi jangan sampai ya ketinggalan sebuah informasi. Ketika kalian pengambilan rapot, Ibu sudah mengumumkan tentang kapan ujian sekolah. Kalau kalian tidak peduli dengan informasi itu, maka dipastikan kalian masih akan santai-santai di rumah. Padahal ujian sekolah itu nanti bulan April sebentar lagi. Jadi ini ya, di rumah harus mempelajari soal-soal tentang ujian sekolah. Tuh. Nah, dan mulai sekarang ya, kita harus melek atau mengetahui informasi-informasi penting. Dan hati-hati dengan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Oke, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari mempelajari teks artikel? Ada yang tahu? Saya tahu. Iya, Sheila coba. 1. Untuk memperluas pengetahuan. 2. Memperoleh kepuasan intelektual. 3. Meningkatkan kreativitas. Iya, bagus. Ada yang tahu lagi? Silakan. Iya, Anggi. 1. Menghilangkan rasa bosan. 2. Melatih kemampuan berpikir. 3. Sebagai referensi untuk mengerjakan tugas. Ya, hebat Anggi. Jadi manfaat kita mempelajari artikel yang pertama adalah memperluas pengetahuan, melatih untuk kemampuan ini ya berpikir, kemampuan kreativitas, juga sebagai referensi. Ya, sebelum Ibu tayangkan untuk materi hari ini tentang artikel, ada yang tahu tentang pengertian artikel? Iya, silahkan Umaya. Artikel adalah informasi yang ditulis berdasarkan fakta dengan topik yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Iya betul Umaya. Ada yang lain? Masih ingat tentang fakta dan opini? Iya, silahkan Siti. Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi, dan opini adalah sebuah pendapat, tanggapan, pengetahuan, dan pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi. Iya, bagus. Berarti kalian kemarin menyimak ya pembelajaran kemarin dari Ibu, dan tadi untuk Umayyah juga menyimak tadi penjelasan di awal tentang pengertian artikel. Nah, sekarang perhatikan baik-baik materi yang akan saya tayangkan di media Canva ini. Ya, perhatikan, kita hari ini mempelajari tentang teks artikel, dan lebih khususnya KD-nya adalah mengidentifikasi fakta dan opini dalam sebuah artikel. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran teks artikel dengan model problem based learning, siswa dapat mengidentifikasi informasi, fakta, dan opini dalam artikel. Yang kedua, membedakan fakta dan opini. Yang ketiga, menyimpulkan fakta dan opini dalam artikel. Berikutnya, pengertian artikel yang tadi sebutkan teman kalian, yaitu karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Pengertian fakta dan opini, yang pertama itu fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang terhadap sesuatu. Perbedaan fakta dan opini. Fakta yang pertama, informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya
Berikutnya, berisi data-data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal. 3. Memiliki data yang akurat seperti kuantitatif atau angka dan kualitatif atau sebuah pernyataan. Yang keempat, dikumpulkan berbagai narasumber yang terpercaya. Terakhir, bersifat objektif, yaitu menampilkan data yang sebenarnya. Opini, yaitu ciri-cirinya bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai pendapat. Kedua, tidak berasal dari narasumber melainkan bersifat personal. Ketiga, berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Yang keempat, memberikan pandangan yang belum pasti terhadap pasti atau bisa terjadi di kemudian hari. Nah, di sini ada kutipan contoh kutipan artikel menumbuhkan kemampuan literasi baca tulis. Kalian nanti seperti ini ya, menganalisis teks artikel tersebut berdasarkan kalimat fakta dan opininya. Saya bacakan kutipannya. Patut disayangkan, kemampuan literasi baca tulis terutama dalam memahami bacaan menunjukkan kompetensi peserta didik Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terbukti dari hasil uji internasional literasi membaca yang mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Pengujian ini dilakukan PIRITS atau Progress International Reading Literacy Study tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari ke-48 negara. Peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500. Data di atas cukup mencemaskan kita semua. Apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan benar, tidak menutup kemungkinan generasi emas akan menjadi generasi emas. Nah, untuk kalimat faktanya itu ada di paragraf 1, karena di sini ada hasil uji internasional sudah dibuktikan ya. Yang kedua, kalimat opininya itu di paragraf 2. Apabila potensi tersebut tidak dikelola, ini belum terjadi. Mudah-mudahan tidak ya. Sekarang kita harus harus mampu literasi baca tulis. Materi berikutnya yaitu tentang langkah-langkah menyimpulkan informasi fakta dan opini dalam sebuah artikel. Yang pertama, membaca artikel dengan seksama. Yang kedua, ambil beberapa informasi atau kalimat yang penting dari artikel tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun informasi tersebut menjadi paragraf. Demikian presentasi untuk teks artikel. Ada yang mau ditanyakan? Untuk setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tentang materi teks artikel? Ya, silahkan. Silahkan. Siapa? Ya. Apakah artikel harus mengandung unsur fakta dan opini? Wah, jelas itu. Karena salah satu ciri dari artikel adalah mengandung fakta dan opini. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Selain mengandung fakta dan opini, apa ciri yang lain dari artikel, Bu? Ya, ciri yang lain sebelum saya jawab, ciri-ciri yang lain, mungkin kalian tahu gitu. Saya analogikan seperti ini. Kalau kita membaca berlembar-lembar artikel atau bacaan, apa yang akan kita rasakan? Iya, apalagi? Iya, betul. Jadi apa untuk ciri yang kedua tentang teks artikel? Ya? Saya tahu. Iya, silakan Puji. Ciri artikel selain mengandung fakta dan opini, juga kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Iya, betul. Ya, jadi ciri artikel selain mengandung fakta dan opini, kalimatnya harus jelas, bahasanya harus lugas, penulisannya harus sistematis, dan infonya harus aktual dan informatif. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau misalnya sudah jelas, alhamdulillah. Sekarang saya pengen tahu apakah kalian benar-benar jelas dari materi yang saya terangkan tadi. Silakan
untuk sekretaris tulis kalimatnya di depan untuk dianalisis fakta dan opininya. Dikasih nomor ya, satu. Langsung ke kalimatnya. Oh ya. Cukup 5 kalimat saja. Silahkan. Terima kasih pada sekretaris. Ya, di sini kalian harus bisa menganalisis teks artikel kalimat ini apakah termasuk fakta atau opini. Silahkan. Absen yang pertama silahkan diisi di sampingnya saja. Spidolnya tadi mana? Oh iya, ini Mbak. Nanti taruh di sini. Di sampingnya. Ya, baik. Yang kedua, absen yang kedua.
absen yang ketiga. Absen keempat. Absen kelima. Ya, terima kasih. Saya bacakan kalimat yang pertama. Dian merupakan pemimpin organisasi yang hebat. Itu kalimat opini. Yang kedua, sup sebaiknya dimakan selagi hangat. Opini. Dimas merupakan siswa yang paling rajin di antara teman seangkatannya. Opini. Tanggal 17 Agustus adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu fakta. Yang kelima, Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya adalah Bandung. Itu fakta. Bagaimana? Lihat, apakah ini sudah betul analisisnya? Betul Bu, tapi itu yang nomor. Betul semua ya? Iya. Iya, betul semua ya. Ini ya, ya kalian berarti sudah bisa menganalisis kalimat fakta dan opininya. Ya, sekarang silahkan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silahkan mengelompok menjadi 4 kelompok. Di balik kursinya, ya, biar enak. Ya, digabung, mejanya digabung ya. Ya, kursinya digeser. Ya, sudah semua ya kelompoknya ya. Ya, saya bagikan LKPD-nya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya, perhatikan dulu petunjuk dari pengisian LKPD tersebut. Ya, di atas itu ada yang harus diisi nama-nama kelompok kalian ya. Misalnya ini kelompok 1, bawahnya anggotanya siapa saja. Yang kedua sama. Dan untuk yang pertama itu pengisiannya dicentang. Jawab sesuai dengan petunjuknya. Yang kedua itu mana kalimat fakta dan mana kalimat opininya. Dan yang ketiga kalian harus menyimpulkan sebuah paragraf teks artikel. Sudah jelas? Sudah ya? Ya, silahkan kerjakan sampai jam 11.25 ya. Ya, silahkan. Ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Iya, sudah, silahkan. Kelompok 4, ya. 4, namanya siapa aja? Nama kelompoknya dulu ya, di sini ya. Ya, ini kelompok 1, namanya siapa saja? Ya, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Isi kelompoknya dulu, sudah? Oh ini ya. Oh salah, ini aturan ini kelompok ini. Di sini Dinda, ini kelompok 3. Ya, dicoret aja nggak apa-apa. Ya, kelompok 3 terus Dinda di sini. Oh 2 ya, kelompok 2 ya. Gimana kelompok 3? Ya ini kelompok 3.
Namanya siapa aja? Ya, namanya ditulis. Ya, silakan kerjakan. Waktu kalian lama, silakan didiskusikan. Semua harus aktif dan saling bekerja sama. Iya, ada yang bingung, Sheila? Iya? Iya. Ini? Iya. Menurut kelompok kalian, apa itu jawabannya? Silahkan didiskusikan. Ya, salah tidak apa-apa. Yang penting itu hasil diskusi. Kelompoknya Farah? Iya, tulis ulang.
Yang nomor 2 karena di belakangnya ya, yang nomor 2 ya, ditulis di belakangnya. Untuk artikel yang pertama soal nomor 2 itu ditulis di sini, ya. Sama yang nomor 2 di sebaliknya, di sini nanti penulisannya, ya. Foto aja nih biar ngebel klik. Udah tinggal sedikit.
Iya, ada apa? Ada yang bingung? Yang mana? Yang nomor 2? Iya, yang nomor 2 iya. Ini, iya. Iya. Ini sayur lettuce. Nggak apa? Lettuce apa iya, lettuce. Sayur lettuce. Ya. Ya, nanti di sini ya. Di ini. Ditulis di sini. Di sini. Ya.
ada 15 menit waktunya ya. Oh iya, silahkan Farel, ada apa? Untuk yang nomor berapa? Iya, nanti presentasinya nanti kalian bacakan jawabannya yang berdasarkan kelompoknya apa? Pokoknya kamu ikuti ini aja. Oh enggak, nanti ya yang nomor 2 nanti saya suruh tulis. Kalau yang itu apa? Nanti kalau yang nomor 1 kalian bacakan yang itu, tapi yang nomor 2 nanti dituliskan kalimatnya. Iya. Ya. Ini yang kelompok berapa ini? Kelompok ini yang jawaban. Oh iya. Yang jawaban nomor berapa? Ini, yang ini. Ditulis, itu ditulis jawabannya ditulis. Berarti nanti yang salah kelompok berapa? Kelompok 2 yang salah. Berarti nanti tulisnya salah. Tulisnya salah. Jawabannya ya.
lagi, silahkan diperiksa. Yang belum dijawab segera. Saya periksa dulu apakah sudah semua. Sudah semua kelompok ini? Ya. Nanti saya kasih petunjuk untuk presentasinya bagaimana. Ya, semua? Ya. Kelompok 2 sudah semua? Ya. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya? Ini ya? Ini yang nomor 3. Ini berarti nomor 2. Maju sih. Maju sih. Nanti saya kasih ke sini. Ini kan? Ini kelompok 3. Ini nanti saya kasih petunjuk ini, nanti ditulis baru dibaca. Ditulis, baca. Ya. Paham ya? Ya,
1 menit lagi. Yang sudah selesai tolong dihapus ini tulisan di papan tulis. Silakan dihapus dulu. Ini penghapusnya. Oh, ada. Sudah semua ya? Sudah? Ya, sudah. Sekarang nanti papan tulisnya bagi 3 untuk pekerjaan pertama atau soal pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kelompok pertama silakan maju untuk mempresentasikan. Ditulis dahulu apa jawabannya, kemudian nanti dibacakan. Semuanya maju, satu kelompok itu maju. Dituliskan jawabannya. Ditulis dulu, siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Ya. Ditulis jawabannya di sini. Soal yang pertama ditulis ya. Iya. Ditulis jawabannya saja. Sebelum presentasi biasanya dibuka dulu ya. Dibuka dulu, silahkan Mbak untuk membuka presentasinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Pujiastuti sebagai moderator Dan saya Maya Maulida. Saya Sartika Dewi. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami dari LKPD yang sudah diberikan. Iya, silakan dituliskan dulu. Ada spidolnya? Iya. Yang pertama, opini apa fakta? Setiap kelompok waktunya 5 menit, agak dipercepat. Ikuti skenario itu ya. Ikuti skenario ini. Ikuti itu. Ikuti itu. Sekarang dihapus. Pokoknya ikuti saja. Ya, nomor 2.
Tidak ada satu spidol lagi. Jelas di sini. Silakan yang nomor 3. Ini. Nyata. Oh ini. Nomor 3 sebelah sana. Dibantu. Nanti kelompok berikutnya nulisnya cepat ya. Nulisnya cepat. Ini yang salah berarti. Iya. Ini nanti dihapus terus kalian nulisnya. Iya. Kamu nulisnya yang ini. Sudah? Iya. Setelah dibacakan moderatornya hasil dari diskusi. Hasil dari diskusi kelompok kami dari soal pertama jawaban nomor 1 adalah opini, nomor 2 adalah fakta, nomor 3 fakta, nomor 4 opini, nomor 5 fakta, nomor 6 fakta, nomor 7 fakta, nomor 8 opini, nomor 9 fakta, dan nomor 10 opini. Kemudian dari soal nomor 2 fakta. Yang pertama, astronot Amerika Serikat Scott Kelly
pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan tanggapi yang lain untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Siapa? Faro, silakan Faro. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk menanggapi presentasi kelompok 1. Ya. Menurut saya, kalimat fakta dan opini yang dituliskan kelompok 1 ada kesalahan, yaitu nomor 4. Seharusnya fakta. Iya. Bagaimana? Kelompok 3? Siapa? Ya, Kurniasi, silakan Kurniasi. Menurut kelompok saya, setuju dengan pendapat kelompok 2, kalimat nomor 4 adalah fakta. Ya, kelompok 4 ada tanggapan? Ya, silakan. Kelompok kami sangat pro dengan kelompok 1. Untuk nomor 4 adalah opini. Bagaimana, Bu? Ya, kalau membaca tentang teks itu harus atau kalimat harus secara keseluruhan, jangan dipotong-potong. Kadang memang ada kalimat yang di situ ada angka-angkanya tapi ternyata opini dan sebaliknya. Maka untuk yang nomor 4 itu ada kata-kata uji klinis ya di situ ya kalimatnya ya. Berarti termasuk kalimat apa? Oh iya, fakta. Silakan duduk, silakan tutup dulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Ya. Dihapus dulu. Jadi dibuka dulu ya. Ya, dibuka dulu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Lia Fauziatul Latif sebagai moderator. Dan saya Farah. Dan saya Dila Maulinda. Saya Sina Istika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, ditulis langsung. Ditulis langsung. 2 anak yang menulis ya cepat. Ini satunya. Ini spidolnya nggak nyata. Ini yang menulis opininya aja. Ini yang kedua itu yang ketiga. Ini yang kedua. Oh enggak nyata ya? Ada isinya kan ya? Nah, kelompok lain membantu untuk mengisikan ini? Ada yang bisa?
kesimpulannya sudah. Iya, iya, di bawahnya aja opini. Sudah, silakan dibacakan. Iya, bagi moderator ya, bacakan. Ya, hasilnya. Oh, siapa? Iya, silakan. Ya. Hasil diskusi kami soal nomor 1 memperoleh jawaban nomor 1 yaitu opini, 2 fakta, 3 fakta, 4 fakta, 5 fakta, 6 opini, 7 fakta, 8 opini, 9 fakta, dan 10 opini. Jawaban soal nomor 2 yaitu fakta. A. Astronot Amerika Serikat spesiali mengunggah foto mekar dari tanaman jeruk Sinai ke Instagramnya 16 Januari 2016. B. Sebelumnya jenis sayur lettuce berhasil tumbuh di antariksa. Opini. A. Apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? B. Pihak Badan Penerbangan dan Antariksa AS atau NASA mengatakan jeruk sinia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. C. Harapannya hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Jawaban soal nomor 3 yaitu anak-anak pedalaman sampai saat ini masih kesulitan dalam hal akses pendidikan, air bersih, dan alat komunikasi. Ya, sudah. Ya, silakan kelompok 4 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan Sila. Menurut kelompok kami, jawaban nomor 1 sudah lengkap, tetapi untuk soal nomor 2 ada kekeliruan dalam penulisan huruf besar dan juga tanda titik. Iya, bagaimana tanggapannya kelompok 1? Kami setuju dengan kelompok 4 itu. Iya. Nah, kelompok 3? Menurut kelompok kami, selain nomor 2 juga huruf besar pada kalimat 6 penulisannya dianggap seharusnya di G itu digabung. Iya. Ya, betul ya. Untuk kelompok 2 lain kali perhatikan penulisannya. Ya. Ya Bu, Iya. lain kali apa yang akan lebih teliti lagi?
Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan kembali. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan periksa pekerjaan dari apakah sama untuk jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, atau ada yang perlu diperbaiki. Silakan. Jadi yang salah saja yang dibetulkan. Iya, sama. Iya. Ya, kalau sama buka langsung. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya Kurniasi sebagai moderator. Saya Pada Saulia. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Ya, kalau sama berarti silahkan minggir dulu, sana ada yang ke kanan, ada yang kiri untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, silahkan kelompok yang menanggapi, kelompok 2. Ini kelompok 3 ya? Iya, langsung ditanggapi saja. Saya sependapat dengan kelompok 4, sudah lengkap dan sudah betul. Kelompok 1 silahkan menanggapi. Itu nomor 10 yang benar fakta, apa opini? Coba lihat lagi. Kelompok 3 yang benar apa? Oh iya, pas saya baca lebih teliti ternyata ada kata kemungkinan ya, walaupun di situ ada tulisan tahun. Iya, kelompok 3 ya. Iya. Jadi untuk kelompok 3 itu walaupun ada angka-angka jangan sampai terjebak. Jadi harus baca secara utuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali. Kelompok 4 silakan maju. Sama diperiksa apakah sudah sama jawabannya dengan kelompok 3 atau ada yang perlu diperbaiki. Sudah sama? Oh, ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, sudah? Ya, dibacakan silakan. Siapa yang membaca? Ya. Oh iya, perkenalkan dulu. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
16 Januari 2016. 2. Sebelumnya, jenis sayur lettuce berhasil tumbuh di antariksa. Nomor 2. Opini. Apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? Yang kedua, pihak Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengatakan jeruk Xenia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Ketiga, harapannya hal itu juga bisa dilakukan di Mars. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3, anak-anak daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan akses pendidikan, air bersih, dan alat komunikasi. Menurut pemerintah, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Ya, silakan tanggapi kelompok 2. Saya sependapat dengan kelompok 4, sudah lengkap dan sudah betul. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 1 dan 3 setuju dengan kelompok 4? Setuju. Ya. Baik, untuk kelompok 4 silakan tutup dan kembali. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk untuk kelompok 4. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 karena sudah dengan rapi menjawab tadi diskusinya dan nuliskannya sudah rapi dan saya kasih atau beri nilai 95. Silakan simpan. Ya, terima kasih sudah presentasi semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dan sudah aktif menanggapi. Sebelum kita tutup, beri kesimpulan ya. Siapa yang akan beri kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Kurniasi, silakan Kurniasi. Kesimpulannya yaitu tentang pengertian artikel. Kalangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang terhadap sesuatu. Perbedaan fakta dan opini. Informasi fakta. Informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya. Berisi data-data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, memiliki data yang akurat seperti kuantitatif atau angka, dan kualitatif atau sebuah pernyataan, dikumpulkan berbagai narasumber yang terpercaya, bersifat objektif, yaitu menampilkan data yang sebenarnya. Opini bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai pendapat. Tidak berasal dari narasumber, melainkan bersifat personal. Berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi, memberikan pandangan yang belum pasti terjadi atau bisa terjadi di kemudian hari. Langkah-langkah menyimpulkan informasi fakta dan opini dalam sebuah artikel. 1. Membaca artikel dengan seksama. 2. Ambil beberapa informasi atau kalimat yang penting dari artikel tersebut. 3. Menyusun informasi tersebut menjadi kesimpulan paragraf. Iya, terima kasih Kurniasi yang telah memberikan kesimpulannya. Jadi untuk hari ini pembelajarannya yaitu yang pertama itu tentang pengertian artikel. Pengertian artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Yang kedua adalah pengertian fakta dan opini. Kalau fakta itu berarti kejadian yang sebenarnya. Kalau opini yaitu pendapat dari seseorang. Kemudian ada perbedaan fakta dan opini. Yang terakhir adalah langkah untuk menyimpulkan sebuah artikel yang khususnya adalah tentang informasi fakta dan opini. Yang pertama itu harus dibaca secara keseluruhan atau dengan seksama. Yang kedua mengambil informasi-informasi yang penting dan kemudian informasi yang penting tersebut dijadikan sebuah paragraf. Ya, terima kasih. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini?
Terima kasih, alhamdulillah kalau sudah seru. Ya, untuk memperdalam materi, kalian harus membaca sumber lain, baik di buku paket yang lain atau di internet. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan masih belajar tentang teks artikel, tetapi khususnya untuk struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan sebelum kalian bubar, mari kita doa ya, doa penutup. Silahkan untuk Faro untuk memimpin doa penutup. Siap, sudah mulai.